Mengetahui umur orang atau mengetahui alamat orang? Ya mengetahui umur orang lah. Kalau alamat mah tinggal nanya. Soalnya kan sering tuh orang bohongin umur biar kelihatan lebih muda. Pagi mah. Pagi sayang. Hah? Jadi umur mama masih 26 tahun? Kenapa mama bilang mama udah 50 tahun? Soalnya mama malu, mama kan melahirkan kamu pas umur 12 tahun. 12 tahun? Berarti masih sekolah dong. Iya, mama dikeluarin dari sekolah jadinya. Mama kan masih muda. Kenapa nggak bikin adik lagi? Aku pengen loh punya adik. Melahirkan tuh gak semudah itu. Gimana kalau kita adopsi adik aja? Adopsi ya? Iya sayang. Oke, yang penting aku punya adik. Pagi, Vel. Hai Red, tumben lu datang pagi. Hah? Kok umur lo udah 17 tahun? Kita kan masih kelas 1 SMA. Gue pernah gak naik kelas 2 tahun dulu. Ray, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya, tenang aja. Rere, ini nilai rapot kamu. Makasih ya, Pak. Kamu harus lebih giat belajar. Loh, kok saya nggak naik kelas sih, Pak? Karena kamu emang gak pintar, bahkan nilai Feli lebih tinggi daripada kamu. Bapak naikin nih kelas saya. Kalau enggak, saya bilang ke kepala sekolah, Bapak sebenarnya 70 tahun. 70 tahun tuh udah nggak boleh ngajar, udah pensiun. Kalau gitu sini Bapak naikin kelas kamu, tapi jangan bilang ke kepala sekolah umur Bapak. Gitu dong. Katanya lo suka sama cowok seumuran ya. Lo mau gak jadi pacar gue? Kan kita seumur. Lo pikir lo bisa bohongin gue? Lo tuh lebih tua daripada gue beberapa tahun. Udahlah, gue nggak mau buang-buang waktu sama orang kayak lo. Bye. Ma, aku pulang. Adik baru kamu udah datang tuh. Kok kamu gak sapa dia? Adik barunya udah datang. Iya sayang, ada di ruang tamu. Aku nggak sabar banget mau ketemu sama dia. Hai Dek, nama kamu siapa? Nama aku Betty kak. Betty. Iya kak. Loh, kok umurnya nggak kedeteksi ya? Kakak kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Gak apa-apa kok. Kenapa gue nggak bisa ngelihat umur Betty ya? Gue harus cari tahu umurnya berapa. Betty, kamar kamu di sini ya. Tas kamu di depan tuh biar kakak yang ambil ya. Iya kak. Ini tas Betty kan? Tunggu. Hah? Sejak kapan Betty punya gigi palsu? Aku cuma suruh kakak ambil tas, bukan suruh buka. Ini punya kamu. Itu gigi ibu panti aku yang lama. Oh. Sini tas aku. Iya udah nih. Aneh. Mama, kayaknya mama harus usir adik baru aku deh. Emang kenapa? Ini ada yang gak beres, soalnya aku gak bisa lihat umurnya adik berapa. Paling lagi error aja itu sistemnya. Tapi barusan aku ngelihat gigi palsu di tasnya, Mah. Dia kan udah bilang itu punya ibu pantinya. Aneh kamu. Ada pendatang baru ya di rumah kamu. Kenapa nenek tahu? Saya tahu kamu berusaha ingin tahu berapa umurnya. Pakai kacamata ini jika kamu ingin tahu umur pendatang baru itu. Iya. Hah? Loh, nenek tadi kemana? Kok hilang? Gue tinggal pakai ini di depan si Betty kan. Adik kamu si Betty lagi sendirian di kamar. Temenin dia. Kasihan kayaknya dia kesepian. Oke Mah. Adek. Loh, sejak kapan kamu pakai makeup? Kamu kan masih kecil, nggak boleh pakai makeup. Aku cuma tutupin tai lalat aku kok kak. Tai lalat? Iya kak. Lihat deh, kakak punya mainan baru lucu banget kan? Kacamata itu. Yes, sebentar lagi gue tahu umur Betty. Lihat deh, kakak punya mainan baru lucu banget kan? Kacamata itu. Yes, sebentar lagi gue tahu umur Betty. Bisa dibuka nggak kacamatanya? Aku mau pinjam kacamatanya. Lepas kak. Kamu sebenarnya umur berapa sih Betty? Jelas 8 tahun lah kak. Kenapa kakak nanya gitu tiba-tiba? Fisik aku aja kayak anak kecil gini. Gak, kamu gak bisa bohongin aku. Umur kamu tuh udah 250 tahun. Dan kenapa kamu masih ada di dunia ini? Kakak ngomong apa sih? Aku kan masih 8 tahun. Mama, kakak nuduh aku yang aneh-aneh. Hah? Mama tuh harus usir Betty dari sini. Dia tuh bukan orang. Emang kenapa sih? Kan yang minta adik tuh kamu. Umurnya tuh udah 250 tahun. Kamu gak suka kan mama sayang sama Betty? Hah? Gak suka. Aku malah seneng mah punya adik. Tapi gak gini juga. Masa umurnya 250 tahun? Mana mungkin mukanya imut kayak anak kecil gitu. Keluar kamu dari rumah. Mama usir anak mama sendiri demi Betty. Mama gak suka kamu gituin Betty. Betty gak salah. Oke, aku keluar dari sini. Untung aja gue dapat alamat panti asuhannya Betty. Ada keperluan apa kamu ke daerah sini? Nenek tahu alamat panti asuhan ini nggak? Di alamat sini cuma ada panti jompo. Hah? Panti jompo? Iya, setahu saya nggak ada panti asuhan sih di sana. Dan setahu saya jarang ada yang ke daerah sana. Ya udah, intinya saya mau ke alamat ini dulu. Ikutin aja tanda panah yang di daerah situ. Makasih ya, Nek. Hah? Gila aja. Kenapa umurnya pada tua-tua semua di sini? Ini mah bukan panti asuhan, ini mah panti jompo. Ada perlu apa kamu datang ke panti jompo kami? Di daerah sini nggak ada panti asuhan. Di daerah ini hanya ada panti jompo, tidak ada panti asuhan. Mau coba lihat-lihat? Ya udah, saya mau coba masuk deh. Yuk, mari.
Jangan masuk ke panti jompo ini. Kamu tidak ingin menyesal kan? Cukup sampai di situ. Saya cuman mau nanya, sebelumnya ada gak orang di panti ini yang namanya Betty Gak Leban? pernah ada yang namanya Betty Leban di sini. Gak mungkin, alamatnya udah benar. Pokoknya saya bakalan masuk panti jompo itu. Kamu akan menyesal. Ada perlu apa kakak ke panti kami? Apakah kakak ingin mengadopsi kami? Hah? Umur kamu kenapa tua banget? Tapi fisik kamu kayak anak kecil. Semua yang di panti jompo ini seperti itu kak. Hah? Ini udah gak beres, gue mau pergi dari sini. Halo Vel, cepet jemput gue ke alamat yang udah gue kirim sekarang. Oh oke, gue cek alamat lo dulu. Hah? Halo? Kenapa lo nelpon gue lagi? Alamat yang lo kirim gak kedeteksi di map dan gue cari juga gak ada alamat kayak gitu. Hah? Gak kedeteksi gimana maksud lo? Gue udah nanya orang sekitar, katanya mana ada alamat kayak gitu. Hei kalian semua, kenapa alamat ini tidak kedeteksi? Orang yang udah masuk ke sini nggak akan bisa keluar kecuali ada yang menghubungi kami untuk mengadopsi kamu. Apa? Oke, kalau kalian semua di sini nggak ada yang kenal sama Betty Leban. Tapi kalian pasti tahu kan pemilik gigi palsu ini? Itu kan punya Johnson. Johnson. Iya, Johnson Leban. Jadi maksudnya dia cowok gitu? Iya, dia cowok tapi berpenampilan cewek. Lagian kamu dapat dari mana gigi palsunya? Dia tinggal sama mama aku sekarang. Kalau gitu mama kamu dalam bahaya sekarang. Soalnya dia tuh... Hah? Bisa melihat niat buruk atau niat baik seseorang? Ya niat buruk lah. Jadi kalau misalnya ada orang mau berniat buruk ke gue, kan gue bisa menghindar. Ma, aku pergi sekolah dulu ya. Ya udah, makan roti buatan mama dulu nih. Makasih ya, Ma. Ya udah, langsung dimakan aja rotinya, nanti telat sekolah loh. Aku udah kenyang, Ma. Ini rotinya buat Mama aja. Kamu nggak menghargai bikinan mama? Hari ini aku lagi nggak nafsu makan. Bye, Ma. Kenapa ya Mama berniat buruk ngabisin aku? Emang aku salah apa? Kayaknya kakak harus keluar dari rumah, soalnya mama bukan mama kandung kakak. Bukan mama kandung aku. Iya, kalau kakak mau aman, keluar dari rumah. Hah? Kamu yang udah bikin Mama nggak suka sama aku sampai mau ngabisin aku? Enggak. Kasih tahu aku, kamu ngomong apa ke Mama? Aku bilang ke mama kakak penyebab papa meninggal. Hah? Apa? Untung aja gue punya kekuatan ini, jadi gue tahu siapa yang baik sama siapa yang nggak baik. Hai Re, ngomelin apa sih pagi-pagi? Lo tuh emang sahabat gue, lo bahkan gak berniat buruk ke gue. Kok lo bisa tahu? Tahu dong. Pak, saya mau kumpulin tugas. Oke, kamu udah bisa langsung masuk kelas. Hah? Melakukan sesuatu ke orang terdekat aku? Rere, nanti kamu pulang sekolah sama siapa? Sendirian sih, Pak. Oh gitu, oke. Aneh. Kenapa Pak Guru mencurigakan ya? Katanya dia mau melakukan sesuatu ke orang terdekat gue. Ke siapa ya? Lo lihat Feli gak? Lo kan sahabat Feli. Hah? Ada tuh di kelas. Oke, gue kesana. Hah? Tunggu, lo disuruh apa sama Pak Guru? Disuruh nagih tugasnya Feli, soalnya dia belum ngumpulin. Nagih tugas. Iya, gue duluan ya, bye. Oke, gue bisa mencegah Pak Guru nih kalau misalnya gue tahu niat buruknya. Hari ini gue duduk sama lo ya. Duduk sama gue? Sorry, tapi gue duduk sama Feli. Tapi Feli baru aja gue enterin pulang, katanya dia sakit perut. Jadi lo duduk sama gue aja. Hah? Gak mungkin, Feli gak mungkin kayak gitu. Biarpun dia pulang, dia pasti minta tolong sama gue, bukan sama lo. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Guru. Pak Guru? Iya. Hah? Pak, saya mau nanya sesuatu. Kenapa Pak Guru nangis? Feli, Re. Hah? Feli kenapa, Pak? Feli diculik saat mau pulang ke rumah. Hah? Gak mungkin, Pak. Barusan Angel bilang ke saya kalau misalnya dia yang nganterin Feli. Kalau emang Feli diculik, pasti Angel juga dong. Feli minta Angel pulang duluan pas udah sampai gang. Hah? Masa Feli gitu? Kalau emang Pak Guru berniat buruk ke Feli, gue harus selamatin Feli sekarang sebelum semuanya terlambat. Gue harus cari tahu niat buruk Pak Guru selanjutnya. Ada apa kamu kemari? Tadi remote AC Bapak jatuh. Makasih ya. Hah? Gudang? Sama-sama, saya duluan ya Pak. Ini gudangnya gelap banget. Re, tolong. Hah? Feli, udah gue duga lu pasti baik-baik aja. Siapa yang berani masuk ke gudang saya? Hah? Re, lo bisa lihat niat buruk orang kan? Coba lihat niat buruk Pak Guru, jadi kita bisa menghindar. Please, semoga aja hari ini gue dapat ekspresi yang sesuai sama isi hati gue. Hah? Jadi mulai sekarang gue harus tersenyum terus. Mah, aku pergi sekolah dulu ya. Kenapa pipi kamu jepit begitu? Hari ini aku dapat ekspresi senyum. Jadi aku gak boleh berhenti tersenyum. Wih iya, kalau kamu berhenti tersenyum kamu bisa dihabisin loh. Hai Re. Hai Angel. Gue pengen curhat nih sama lo. Curhat apa? Gue diselingkuhin sama cowok gue. Angel, lo gak boleh nangis. Terdeteksi nangis. Hah? Benar-benar gak boleh berhenti tersenyum.
Lo Rere, ngapain pipi lo jepit begitu? Lo kan tahu gue suka berubah-berubah ekspresi. Jadi gue harus jepit pipi gue begini biar gue selalu tetap tersenyum. Pinter juga ide lo, gue juga mau jepit pipi gue begitu. Waktu tinggal 10 menit. Lo gak boleh nyontek gue, Bruno. Please Re, dikit aja kok ngeliat jawaban lo. Kalau cuma dikit kan gak salah. Tetep aja lo salah kalau lo udah nyontek. Gue gak peduli, gue bakalan tetap nyontek. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Lo gak boleh marah. Bener-bener gak boleh ada ekspresi lain selain senyum. Oke, semoga ekspresi hari ini gak terlalu susah. Hah? Marah? Gimana caranya gue marah setiap saat? Mah, aku pergi sekolah dulu ya. Astaga, itu mama kamu pingsan gara-gara kaget. Kakak gimana sih? Hah? Kalau gitu ayo kita bawa mama ke rumah sakit. Mama. Duh dek, kamu nih bisa gak sih berhenti menangis? Kenapa sih kakak marah-marah mulu? Karena ekspresi hari ini tuh marah. Adik! Gimana Re keadaan mama lo? Mama gue selamat, tapi adik gue Gara-gara adik lo melanggar ekspresi. gara-gara dia tuh nangis. Kita nggak boleh sampai melanggar ekspresi. Semoga aja hari ini dapat ekspresi nangis, soalnya kan adik gue baru meninggal. Hah? Tersenyum lagi. Maafin kakak ya, Dek. Jadi kamu gak pergi ke pemakaman adik kamu? Iya, padahal hari ini pemakaman adik aku. Tapi kita sekeluarga nggak datang karena hari ini ekspresinya senyum. Kalau kesana bisa-bisa nangis. Sabar ya sayang, kalau gitu aku ke toilet dulu. Oke. Hah? Feli? Bukannya Feli sahabat gue ya? Kalau benar mereka berdua selingkuh di belakang aku bakalan bikin mereka berdua nangis hari ini. Dev, Feli, hari ini datang ke rumah gue ya. Emang ada acara apa? Kenapa yang lain gak diundang? Gue ngadain acara khusus ngundang kalian berdua. Wih, kayaknya seru tuh. Lo datang bareng gue aja, Dev. Oke, Vel. Please, semoga kali ini gue dapat kekuatan sihir yang bagus. Hah? Mengendalikan? Ini maksudnya mengendalikan apa ya? Gue pengen tolak, tapi kenapa tulisannya cuma terima sama terima ya? Kalau tulisannya cuma terima sama terima, berarti itu adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir? Iya, jadi kamu harus terima sihir kali ini. Kalau enggak, kamu gak punya sihir. Mau gak mau deh. Itu kan Rere yang gak punya sihir di sekolah ini. Harusnya dia gak boleh masuk lagi ke sekolah. Siapa bilang gue gak punya kekuatan sihir? Gue punya kekuatan sihir kok. Emang kekuatan sihir lo apa? Duh, kekuatan sihir gue kan gak jelas. Kalau gue kasih tahu kan malu. Rahasia. Kalian gak perlu tahu kekuatan sihir gue apa. Pak Guru, saya udah boleh masuk ke kelas sihir kan? Jadi saya gak di kelas buangan lagi. Emangnya kamu udah punya kekuatan sihir? Udah kok. Saya udah punya kekuatan sihir. Kalau gitu kamu udah bisa keluar dari kelas buangan. Makasih Pak Guru. Sama-sama. Gue malu banget kalau sampai ada yang tahu kalau sihir gue tuh nggak jelas. Mengendalikan apa coba maksudnya? Untuk semua orang yang memiliki kekuatan sihir di kelas ini nanti akan melakukan praktek sihir. Hah? Praktek sihir? Yap, jadi kalian harus tahu cara menggunakan sihir kalian sendiri. Hah? Heh, Rere, lo pura-pura punya kekuatan sihir ya supaya lo bisa masuk ke kelas ini. Hah? Enggak kok. Gue emang beneran punya kekuatan sihir. Kalau emang lo punya kekuatan sihir, kenapa lo gak mau kasih tahu kekuatan sihir lo apa? Biar lo bisa tebak sendiri nanti kekuatan sihir gue apa. Mengendalikan itu adalah kekuatan sihir terhebat kalau lo bisa dengan baik menggunakannya. Kekuatan sihir terhebat? Iya, jadi lo harus tahu dulu cara menggunakan sihir lo sendiri. Gue aja nggak tahu kekuatan sihir gue gimana cara pakainya. Kalau lo emang punya kekuatan sihir, gue mau nantangin lo. Nantangin gue? Yap, kalau lo beneran punya kekuatan sihir, lo pasti nggak bakalan nolak tantangan gue. Kekuatan sihir gue kan nggak jelas. Ya udah deh. Enggak kok, gue nggak takut.